Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelumnya Bapak ingin mengecek terlebih dahulu keadaan signal masing-masing ya. Bagaimana keadaan signal di daerah dan tempat masing-masing? Bagus. Jelek, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Iya, baik ya. Bapak mohon yang bagus signalnya supaya mengaktifkan kameranya. Dan satu lagi, jikalau kalian tidak diizinkan untuk berbicara, agar supaya kalian mengaktifkan suaranya ya, di unmute. Ya, jadi nanti Bapak panggil baru kalian bisa mengaktifkan suaranya. Begitu ya. Baik, anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya mohon Nak Tessa supaya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Nak Tessa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anak Tessa. Nah, baik. Selanjutnya, anakku sekalian, saya ingin menyapa dulu kalian. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Gimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Ya. Pak, izin mematikan kamera jaringan. Ada yang merasa tidak enak badan hari ini? Oh ya. Enggak, Pak. Ya, baik. Bapak ingin mengingatkan kepada kalian supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena pandemi saat ini masih merajalela. Untuk itu, saya harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, jangan berkerumun di tempat umum ya. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Amin, supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik, anakku sekalian, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Tolong kalau saya panggil, diaktifkan kameranya dengan menjawab pertanyaan Bapak. Ya, saya panggil siswa atas nama Nia Ahmad. Hadir, Pak. Ya, baik. Nofrin Fabiola. Hadir, Pak. Iya. Rifat Mufarel. Hadir, Pak. Iya. Tessa Lonika. Hadir, Pak. Ya. Mana Tessa gambarnya? Bapak mau lihat dulu mukanya. Iya. Terima kasih. Tiara Nente. Ya, Tiara Nente. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Nak Tiara. Tika Said. Hadir, Pak. Ya, baik. Mana Sartika? Mana lihat mukanya dulu. Ya, baik. Terima kasih. Cantik sekali ya. Lanjut, Ferawati Lisu. Hadir, Pak. Ya, baik. Terima kasih Nak Ferawati Lisu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di kelasnya Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah slide ya. Bagaimana? Bisa dilihat? Bisa Pak. dilihat? Bisa, Pak. Ya, baik, Bisa, ya, Pak. baik ya. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama
yaitu kalian harus menguasai 3 tujuan pembelajaran ini. 3 pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menguraikan letak wilayah Indonesia secara geografis, astronomis, dan geologis. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh letak wilayah Indonesia secara geografis, astronomis, dan geologis bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak pengaruh letak geografis, astronomis, dan geologis dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Dapat dipahami sampai di sini, Nak, tujuan pembelajaran kita yang harus kalian kuasai? Iya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, kalian akan menyaksikan sebuah tayangan video tentang materi kondisi fisik wilayah Indonesia. Materinya terdiri dari letak geografis Indonesia, ya, letak astronomis Indonesia, dan letak geologis Indonesia. Ini ya, nah, ini materinya. Kemudian setelah kalian menonton tayangan video, selanjutnya kalian akan Bapak minta untuk berkomentar atau membuat suatu tanggapan ataupun pertanyaan dari tayangan video yang kalian sudah amati tadi, analisis. Kemudian kalian setelah itu akan Bapak bentuk sebuah kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kemudian kalian akan berdiskusi dalam satu kelompok tadi. Kelompok 1, ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan untuk kelompok 1 materinya tentang letak Indonesia secara geografis, secara astronomis. Maaf ya, letak, Bapak tulis ini, diskusi kelompok 1, letak Indonesia secara astronomis. Nah, kemudian kelompok 2, ya, kelompok 2 yang dibahas adalah letak wilayah Indonesia secara geografis. Ya. Kemudian kelompok 3, ya, letak Indonesia secara geologis. Nah, gitu ya. Nanti kalian akan diskusikan ini. Nah, nanti kelompoknya kalian akan tentukan sendiri. Nanti pilih kalian akan masuk di kelompok mana, ya, dengan cara mengklik atau mengedit di sini Google Doc yang Bapak sudah nanti akan bagikan linknya. Oke, sampai sini dipahami ya, anak sekalian. Kemudian setelah itu, setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan di Google Doc ini, mempresentasikannya. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD. Di LKPD di sini juga Bapak sudah siapkan. Nah, ini ya. Perhatikan, ini LKPD yang kalian akan isi nanti. Perhatikan ini. Nah, Bapak akan minta nantinya, perhatikan, letak geografis Indonesia, letaknya di mana? Gitu ya. Pengaruhnya bagi kehidupan bagaimana? Apa? Gitu ya. Nanti kalian isi ini. Ini kamu isi nanti di sini nama kalian. Misalnya, siapa namanya? Salah satunya Tessa ya. Tessa, tulisannya Tessa. Jadi Tessa mengedit di sini nanti. Ya. Letaknya di mana, pengaruhnya apa. Oke, begitu juga teman yang lain. Jadi nama yang sudah ada namanya jangan ditulisi. Jadi cari nama yang belum ada miliknya. Oke. Itu ya. Setelah pembagian LKPD, mengerjakan LKPD, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Nah, nantinya kalian akan membuat kesimpulan. Setelah itu baru kita selesaikan materi kita, ditutup. Sampai di sini dipahami ya langkah-langkah pembelajarannya ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah paham? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya Bapak akan menilai kalian dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Aspek sikap itu adalah bagaimana kalian bersikap dalam mengikuti pembelajaran ini, ya. Jadi kalau Bapak minta tolong diaktifkan kameranya ya. Jangan malu-malu untuk mengaktifkannya. Jadi kemudian aspek pengetahuan. Nah, LKPD yang Bapak bagikan nanti, yang kalian kerjakan itu sebagai nilai pengetahuan.
Kemudian aspek keterampilan, ya. Aspek keterampilan itu bagaimana kalian berdiskusi, mengetik nanti mengedit di Google Doc yang Bapak sudah bagikan linknya, gitu ya. Sampai di sini dipahami ya, Nak ya? Baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu. Nah, saya ingin bertanya kepada Nak Nia. Mana Nak Nia? Halo, Nak Nia? Iya, Pak. Ya. Nak Nia kemarin merasakan gempa bumi di daerahnya? Enggak, Pak. Oh, tidak. Nak Tessa, coba Nak Tessa. Tessa, halo Nak Tessa, bisa mendengar suara Bapak? Iya, Pak. Tessa kemarin merasakan gempa bumi di daerahnya? Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Tessa, kenapa bisa terjadi gempa bumi? Gitu. Karena terjadinya pergeseran lempeng bumi. Oh, begitu ya. Bagus sekali. Nah, kejadian itu, fenomena yang kalian rasakan kemarin, itu ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini, ya. Karena kita akan membahas mengenai geologis, letak geologis Indonesia. Ternyata geologis Indonesia itu akan berpengaruh ke dalam wilayah Indonesia, termasuk gempa bumi tersebut. Nah, sampai di sini dipahami ya? Oke, baik. Iya, Pak. Selanjutnya, Iya, Pak. ya, nah sekalian kita akan mempelajari tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video, ya, menayangkan sebuah video. Saya mohon anak-anakku sekalian memperhatikan video ini, ya, dapat memperhatikan video ini. Kemudian kalian nanti akan membuat pertanyaan. Ya, membuat sebuah pertanyaan menanggapi dari tayangan video yang Bapak akan tampilkan ini. Bagaimana? Apakah bisa terlihat tayangan videonya Bapak? Halo? Belum, Pak. Jaringan jelek. Masih Gimana? loading, Pak. Masih loading. Masih loading. Sudah, Pak. Sudah. Oh, Kembali bersama studi ilmu sosial. Studi ilmu sosial berbagi informasi tentang kondisi geografis Indonesia. Sebelum lanjut ke materi kondisi geografis Indonesia, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk subscribe channel ini agar memotivasi kami mengembangkan video-video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Selamat belajar. ya, tolong diperhatikan ya. Dapatkah kamu menunjukkan lintang 0 derajat? Lintang 0 derajat dinamakan khatulistiwa atau garis ekuator. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Dengan menggunakan garis khatulistiwa, bumi dapat dibagi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dapatkah kamu menunjukkan meridian 0 derajat? Garis meridian 0 derajat yang ditetapkan oleh Persatuan Astronom Internasional melalui kota Greenwich di selatan London, Inggris, disepakati oleh dunia internasional sebagai garis standar waktu dunia. Bagaimana? Bisa menyaksikan tayangan videonya? Disebut juga garis bujur. Jelas, Nak? Merupakan garis hayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan maupun sebaliknya. Dengan menggunakan garis bujur 0 derajat, bumi dapat dibagi menjadi wilayah bujur barat dan wilayah bujur timur. Antara garis bujur barat dan bujur timur dibatasi hingga 180 derajat dari kota Greenwich.
Letak Indonesia. Iya, perhatikan untuk kelompok 1, kelompok 2. Letak geografis Indonesia. Letak geografis disebut juga letak relatif. Disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya. Misalnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dengan benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya. Pada peta, tampaklah letak geografis Indonesia berada pada titik pusat jalur lalu lintas dunia yang sangat ramai. Letak seperti ini disebut posisi silang atau cross position. Nah, Indah, bagaimana? Posisi silang Bisa sangat strategis dan disaksikan dengan baik? besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Halo, Nak Indah. Pengaruh letak geografis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, perhatikan itu ya, Antara lain pengaruhnya berikut. bagi kehidupan. Pertama, Indonesia berada di lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menunjang kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Kedua, Indonesia memiliki iklim muson yang menimbulkan musim kemarau. Dan musim hujan. Ketiga, Indonesia banyak mendapat pengaruh kebudayaan asing, seperti teknologi, seni, bahasa, dan kebiasaan atau adat istiadat. Letak astronomis suatu negara ialah letak suatu negara didasarkan pada posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, negara Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W yang terletak pada 6 derajat lintang utara dan paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur terletak pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia yang paling barat yaitu Pulau W di ujung utara Pulau Sumatera pada 95 derajat bujur timur. Dan paling timur adalah kota Merauke, terletak pada 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia memberi pengaruh kepada kehidupan masyarakatnya. Letak astronomis berdasarkan garis lintang menyebabkan Indonesia terletak pada kawasan beriklim tropis. Berdasarkan garis bujur, Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Patokan pembagian waktu tersebut adalah garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Karena itu, patokan waktu yang digunakan dikenal dengan waktu Greenwich Mean Time atau GMT. Letak geologis Indonesia. Bisa dibunuh mikrofonnya Pak Guru yang satu. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut.
Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia. Negara Indonesia yang membentang dari barat sampai timur terkenal sebagai negara kepulauan atau archipelago terbesar di dunia. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 buah. Pulau ini terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Luas pulau-pulau di Indonesia adalah 1.890.754 km persegi. Dengan demikian, luas wilayah Indonesia silakan, ada yang bertanya? Sebentar ya. 5.148.111 km persegi. Batas wilayah Indonesia. Kenapa, Nofrin? Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Coba Samudra di Pasifik. chat saya, nak, Di di sebelah barat, chat sini, di chat Dimit kalau mau ngomong. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Pak, suaranya sudah ada. Suaranya Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Telah mengingatkan ya. Ada sudah menonton tayangan video. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapi atau berkomentar tentang tayangan video tadi? Iya, Pak, mau tanya. Apa Siapa yang bertanya? keuntungan? Silakan bertanya. Diangkat Ada, Pak. tangannya dulu ya. Ya, sebutkan nama dulu. Ya, oke. Septika Said. Ya, silakan Septika. Bisa diaktifkan kameranya, Nak? Oh, tunggu, Pak. Baik. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mau apa ini? Bertanya, berkomentar, atau menanggapi? Ini bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Yang lainnya bisa menjawab ya. Siapa tahu dapat menjawabnya, saya persilakan. Ya, silakan Septika. Apa keuntungan letak wilayah Indonesia secara geografis? Iya, itu ya. Apa keuntungan? Kita ketahui tadi, ternyata Indonesia itu letaknya di tengah-tengah dunia ya. Ya, tengah-tengah dunia karena dilewati garis khatulistiwa 0 derajat. Jadi di tengah-tengah dunia, yaitu posisinya di antara dua benua dan dua samudra ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan benua apa tadi yang mengapit wilayah Indonesia? Benua apa? Asia. Asia dan Australia. Jadi tengah-tengah. Lalu apa keuntungannya? Wilayah Indonesia di tengah-tengah. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan tadi? Nahesel, mana Nahesel? Halo Nahesel? Atau Erlin? Erlin bisa menjelaskan? Iya, Pak. Natesa dulu. Natesa bisa mengomentari apa pertanyaan dari Nak Sartika? Apa keuntungan? Pak. Jaringan siapa? Iya, Pak. Keuntungan letak geografis Indonesia pertama ialah dari segi ekonomi. Ya. Indonesia berbatasan dengan negara yang kini tengah berkembang cukup pesat. Hal tersebut secara tak langsung membuat Indonesia
mempunyai banyak sekutu atau mitra yang menguntungkan dari segi ekonomi. Terima kasih Nak Tessa ya. Kasih aplaus dulu, tepuk tangan dulu buat Nak Tessa. Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan kembali apa keunggulan letak wilayah Indonesia secara geografis? Mungkin Nia Ahmad bisa menambahkan penjelasan dari Nak Tessa. Apa keunggulan letak wilayah Indonesia? Silakan Nak Ahmad. Nia ya. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia, antara lain negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Nak Nia. Wah, kasih aplaus dulu buat Nak Nia. Terima kasih, ternyata Nak Nia ini cerdas-cerdas ya. Saya mau lihat dulu mukanya Nak Nia dulu. Terima kasih Nak Nia Ahmad Paranda ya. Ya, beliau ini cukup luas pengetahuannya. Ternyata dia menyampaikan bahwa letaknya sangat strategis untuk perdagangan silang dunia. Iya, betul ya. Jadi orang-orang Korea yang mau menjual produknya ke Australia harus singgah dulu ke Indonesia ya. Nah, kalau singgah berarti harus membayar bea cukai di pelabuhan atau pajak yang harus ditanggung oleh negara tersebut. Ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita mendapatkan keuntungan yang banyak, maka negara kita bisa menjadi ekonomi kita semakin maju dan berkembang. Gitu ya, Nak? Ya, betul sekali. Terima kasih, Nania. Kemudian, masih ada lagi yang mau ingin bertanya tentang tayangan video tersebut? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nak Tessa mungkin ada yang mau ditanyakan? Nak Tessa, mana Nak Tessa? Hazel. Ya, Pak. Ya, Nak Tessa, ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Atau berkomentar, silakan. Apa yang aku ingin tanyakan yaitu apa pengaruh letak geologis Indonesia? Bukan, salah. Tunggu Pak. Ya, silakan. Ada bagaimana? Atau siapa? Indah. Indah, jauh Indah, ada yang mau tanyakan, Nak? Tentang materi tadi, tentang letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis? Saya, Pak. Ya, Hazel, silakan Hazel. Silakan Hazel. Hazel bisa dilihatkan mukanya dulu, Nak? Ya, diangkat tangannya dulu. Ya. Ya, baik. Ya, silakan Hazel, apa yang mau ditanyakan? Pak, apa saja yang menjadi masalah kan Indonesia ini salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, Pak. Ya, betul. Apa saja yang masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam misalnya kayak suhunya, Pak, perubahan iklim, apa saja masalah yang akan dihadapi oleh negara Indonesia kan? Semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan, Pak. Terima kasih. Oh iya, baik. Ya, saya Bapak jawab ya, Naisel ya. Ya, benar sekali bahwa Indonesia itu memang dilalui garis khatulistiwa 0 derajat ya. 0 derajat. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, jadi Indonesia letak secara astronomis tadi Indonesia terletak, dengarkan baik-baik, dihafal, diingat ya. Letak Indonesia secara astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara. Itu ya. Lintang utara dan 11 lintang selatan. Ya, lintang utara itu berarti garis yang berada di atas garis khatulistiwa 0 derajat. Ya, betul ya. Kalau ini bumi bulat, kalau di tengah-tengah itu garis khatulistiwa. Di atasnya garis khatulistiwa itu adalah garis lintang utara 6 derajat.
Nah, sampai 11 lintang selatan di bawahnya garis khatulistiwa, ya, garis khatulistiwa itu lintang selatan, dia sampai 11. 11 sampai 6 atau 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan itu Indonesia memiliki iklim tropis, ya, iklim tropis, panas dia. Ya, itu ya. Sehingga Indonesia itu memiliki 2 musim. Ya, 2 musim ya. Yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim penghujan, hujannya sangat deras, mencapai puncaknya sehingga sering terjadi banjir di wilayah Indonesia itu. Banjir itu merupakan salah satu dampak negatif ya, Nak, ya. Banjir. Kamu rasakan bagaimana di daerah-daerah kalian sering terjadi banjir kah? Kalau di Jakarta itu ya, sering terjadi banjir bandang. Aduh, sangat parah itu kalau di Jakarta karena sudah tidak ada pepohonan, gedung-gedung bercangkar langit sudah dibangun sehingga kalau banjir ya langsung menggenangi perkotaan. Itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya karena curah hujan sangat tinggi, ya. Kemudian kalau kemarau, musim kemarau, itu juga sangat panas. Coba kamu rasakan sekarang. Maklum ya, maaf ini kulitnya agak gosong-gosong karena itu paparan sinar matahari ya. Kamu rasakan sekarang panas nggak ini di daerah masing-masing ini? Ya. Tessa, gimana Tessa? Tessa kalau pas musim kemarau panasnya sangat menyengat ya Tessa ya? Iya, Pak. Betul sekali ya. Itu tapi kalau pas musim kemarau musim penghujan bisa banjir. Dulu Nak Jawinda, halo Indah Jawinda. Halo? Indah Jawinda? Iya, Pak. Di daerahmu pernah ini terjadi banjir besar, Nak? Iya, Pak. Iya. Itu salah satunya karena curah hujan sangat tinggi ya, Nak ya. Sehingga atau hutan banyak yang digunduli sehingga begitu hujan ya langsung terus ke pemukiman warga. Ya, nah siapa lagi? Nah, siapa yang biasanya merasakan banjir di daerahnya? Nah, Rifat. Halo, Nah Rifat. Halo, Pak. Baik. Ya, Rifat di daerahnya pernah banjir? Pernah, Pak. 2010, Pak. Belum lahir, gimana? Pak. Berarti cuma cerita ya katanya orang tua. Bagaimana katanya orang tua banjirnya di sana itu? Besar, Pak, sampai lewat kepalanya orang tua. Begitu ya. Berarti sekitar 2 meteran itu ya, 2 meteran. Iya, Pak. Sudah macam lautan ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang mau ditanyakan? Masih, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Siapa? Tolong di Ini Ahmad, Pak. Ya, ini Ahmad, tolong dikasih kameranya, diperlihatkan mukanya. Ya. Pak. Ya, apa? Mengapa Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, Pak? Mengapa ya? Ya, itu baik karena sudah menjadi kesepakatan para astronom ya, ahli astronomi bahwa garis khatulistiwa itu adalah garis yang berada di 0 derajat. 0 derajat di tengah-tengah bumi yang membelah bumi menjadi 2 belahan sama besar. Jadi kalau bumi bulat, yang di tengah-tengah itu adalah garis khatulistiwa yang membagi 2 wilayah menjadi sama besar, yaitu bagian atas utara dan bagian selatan. Yang paling bawah itu adalah bagian selatan. Gitu ya, Nak. Terus kenapa Indonesia terkena garis khatulistiwa ya? Ya, memang kita ketahui dulu itu sejarahnya awalnya dulu itu daratan semua berkumpul di kutub utara ya. Tapi karena ada pergeseran lempeng, tektonik, kemudian ada meteor-meteor yang menghempas ke bumi, kemudian pergerakan-pergerakan tersebut mengakibatkan berubahnya kedudukan daratan. Jadi
daratan itu semuanya akan bergerak ke kutub selatan ya, secara berlahan tapi pasti bergerak. Jadi Indonesia itu pecahan dari benua Asia ya. Kalau kita lihat bumi itu benua Asia itu pecah-pecah, bergeser. Nah, jadilah Indonesia. Nah, sekarang kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah dunia sehingga dilalui garis Khatulistiwa. Itu Nia ya. Nia bagaimana? Dapat dipahami Nia? Atau ada yang menambahkan yang lain? Ya, Dapat dipahami ya? Ya. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sudah tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawab mengenai tayangan video dan menganalisis. Kalian sudah menganalisis tadi tayangan video. Selanjutnya, Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Ya, jadi adik-adik sekalian, silakan membuka link yang ada di chat ini, di Google Meet ini ya. Bapak sudah kirim situ. Ada itu ini http docs.google.com dokumen. Nah, yang bisa mengakses silakan. Tolong diklik itu. Nah, Tika, Said mungkin, nah Hesel atau Nia, Erlin, Indah, tolong diklik itu link yang ada di deskripsi. Oh iya Pak, iya. Bisa diklik. Ya. Bisa. Baik, aku sekalian. Jadi, Bapak akan bentuk kelompok ya. Nah, Bapak akan bentuk kelompok tentang ini. Sudah bisa disaksikan? Sudah bisa diakses anak-anak sekalian? Bisa Pak. Ya, baik. Saya akan buat kelompok di sini ya, di Google Doc ini. Ada diskusi kelompok ini. Ini ada kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 ya. Nak Nia, kemudian siapa lagi temannya? Silakan. Nak Nia, temannya bisa diakseskan. Siapa lagi yang mau bergabung di kelompok 1? Kelompok 2, silakan. Silva, Tessa, Narifat. Halo Narifat, mau masuk kelompok berapa? Mana-mana Pak yang ada Pak. Ya, berarti di kelompok 3 saja ya. Kelompok 3. Saya juga Pak, kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oh ya, oke. Tunggu. Kelompok 2 ini Rifat. Aduh. Silakan mengakses sendiri. Nak Tika, Nak Sartika, tolong dituliskan nama-namanya. Bantu Bapak membagi kelompoknya ya, dengan mengedit di Google Doc. Nak Sartika bisa mengedit di Google Doc ini? Ya, oke. Ya, itu sudah. Nak Tika. Di kelompok 2, silakan dimasukkan nama-namanya temannya yang belum ada namanya. Berarti di sini Nak Rifat ya, di kelompok 3. Rifat. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau masuk kelompok 3? Indah, Jawinda mau masuk? Pak, saya Pak. Ya, siapa? Erlin Pak. Erlin mau masuk di mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Tolong di Erlin ya. Oke, tunggu saya. Nah, Erlin bisa mengedit di Google Doc ini? Bisa? Aku ganti namamu. Iya Pak, bisa Pak. Ya, tulis sendiri namanya, Nak. Klik di situ, klik di nomor 4 ya. Iya Pak. Coba ketik sendiri coba, Nak Erlin di kelompok 3. Nomor 4. Ini di kelompok 2 siapa? Ya, silakan. Siapa yang belum namanya? Nofrin. Hazel. Hazel mana? Hazel mau masuk di kelompok mana, Hazel? Halo? Oh, Hazel kasih masuk di kelompok 2 saja kalau begitu. Boleh. Ya Pak, sembarang.
Ya, Nesel. Salah. Naga anonim ini siapa? Siapa ini naga? Akunnya siapa? Naga anonim. Ona Erlin ya? Ya. Oke, kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 3 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Sudah semua ini berarti ya? Ya, Pak. Tunggu dulu. Oke, kalau begitu Nak, saya bagi dulu. Saya bagi materinya ya. Perhatikan untuk kelompok 1 ini. Perhatikan ini. Untuk kelompok 1 itu letak Indonesia secara astronomis, materinya silakan didiskusikan, serta dampak dan pengaruhnya bagi wilayah Indonesia. Ya, silakan mencari referensi dari internet, dari makalah, dari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan materi itu. Materi ini, letak Indonesia secara astronomis, serta dampak dan pengaruhnya bagi wilayah Indonesia. Begitu juga yang kelompok 2. Di sini ya, diketik ya, di sini. Di sini diketik anunya, diskusinya. Bagaimana? Dapat dipahami nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Natika? Iya, bisa, Pak. Ya. Silakan. Diskusi di situ. Silakan mencari di internet atau di Google, silakan. Untuk letak astronomis. Letak Indonesia secara geografis. Ya. Iya, Bapak pantau dari sini ya. Silakan kerja. Ini di sini kelompok 2. Di sini kelompok 2. Nah, di situ kamu anu ya, Nak ya. Apa namanya? Mengedit. Boleh juga lihat di internet. Buka internet terus salin, terus kopikan di kolom sini. Oh, baik. Oh, ternyata tunggu. Ada siswa Tiara. Tiara belum dikasih masuk ya di kelompok. Tiara mau masuk di kelompok berapa, Nak? Tiara, diaktifkan dulu anunya, suaranya. Di situ. Nak Tiara mau masuk di kelompok berapa, Nak? Kelompok berapa? Nggak kedengaran suaranya, Nak? Oh. Saya kasih masuk di kelompok 2 saja ya. Tiara. Iya. Siapa lagi yang belum masuk? Oke. Iya. Di sini sudah kita saksikan. Siapa ini? Natika sudah mengetik letak Indonesia secara astronomis. Gitu ya. Di kelompok 2 belum ada yang beraktivitas, bisa dikasihkan di sini. Ya, di kelompok 3 juga. Di kelompok 3 belum ada yang membuat diskusi.
Halo? Halo? Ya, Pak. Pak, jaringannya putus-putus, Pak. Oh, iya, 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 iya. Letak Indonesia secara otonomis berada di antara 6 LU. Ya, ini Sartika. Siapa ini yang ini? 6 Lintang Utara ya, LU. Oke. Ya, silakan bekerja ya, Bapak. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya. Nah, kelompok 2 ini atas nama Silva Mukrin Hesel. Ya. Hesel bisa mengedit di situ. Hesel mengedit di Google Doc. Download dong Pak Mar, mau buka pakai Chrome. Oh, begini, Nak Nia Ahmad, tolong Nak Nia Ahmad berubah jadi di kelompok anu ya, di kelompok 2. Oke, Pak. Cari jawaban dulu, Pak. Hesel ya. Iya Pak. Ya, Sorry Pak. tukaran. Ya, oke. Hesel, Silva. Nak Tessa, bagaimana Nak Tessa? Kelompok 3. Nak Tessa, kelompok 3. Bisa mengedit Nak Tessa? Iya, Pak. Ya, silakan Nak Tessa membuat mencari referensi ya. Kemudian di copy paste di situ. Di copy paste saja Nak dari Google atau dari makalah atau dari Word materinya tentang itu ya. Ya, silakan. Maaf, yang kelompok 3 yang nulis satu orang aja ya.
Baik, kelompok Bapak mau periksa dulu. Kelompok 1 sampai di mana? Iya, sampai di sini. Dampak dan pengaruhnya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Punya 2 musim, yaitu musim panas dan musim. Oke, bagus sekali. Kelompok 3. Daerah Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng. Pak, bagus sekali. Ya, silakan dilanjutkan ngetiknya. Nah, bagus. Terima kasih. Ya, silakan mencari referensi dimanapun ada ya. Mencari di internet boleh, di Google. Silakan, silakan. Bagaimana? Ada kendala, Nak, sekalian? Ada kendalanya? Nggak ada. Tidak ada ya? Baik. Silakan, silakan. Sampai di mana Bapak cek dulu kelompok 1 dampaknya. Oke. Sudah di dampaknya. Di kelompok 2 ini oke. Silakan ditambahkan Nak Nia. Nak Nia, halo? Ya, ditambahkan lagi. Iya Pak, lagi cari Pak. Diskusi kelompok 3. Kelompok 3, Nak siapa ini? Nak Tessa ya yang sedang mengerti ini. Oke, saya bantu ya. Teknik besar di lempeng Indonesia, Australia lempeng Australia dan lempeng Pasifik lempeng. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, Erlin, halo Nah Erlin. Nah Erlin, bagaimana Nah Erlin? Ada masalah? Iya, Pak. Ada masalah Nah Erlin? Iya tadi Pak, sebentar Pak, soalnya jaringannya. Oh ya, silakan. Ya.
Ya, waktunya tinggal 7 menit lagi ya, Nak ya. Saya persilakan. Halo? Ya, Pak. Ya. Oke. Oke, kelompok 2 sampai di sini. Oke. Nah, Nia Ahmad sedang mengetik. Pengaruhnya ya. Baik. Baik, kelompok 1 sudah kayaknya ya. Nah, siapa ini? Nak Tika Said sedang mengetik. Ternyata sudah. Kayaknya sudah. Kemudian, ya silakan Nak. Silakan dilanjutkan. Tinggal 5 menit lagi ya. Untuk kelompok 2, Nani Ahmad, ya sedang diketik juga. Kelompok 3 bagaimana? Oke. Iya. Terima kasih. Kelompok 3 lagi ada masalah dikit. Enggak diganti Pak Guru. Gimana? Tadi ada ganti tulisannya. Oh. Oke. Baik. Tiga menit lagi ya, Nak ya. 3 menit lagi untuk Ya, Pak. menyelesaikan tugasnya. Baik, Nak Sartika kelompok. Oke, sedikit lagi ya, Nak ya. Memiliki iklim tropis pembagian waktu. Ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Wita Tengah ya. Waktu Indonesia Tengah. Bagus. Oke. Saya rasa cukup itu untuk kelompok 1 sudah cukup, Nak Sartika. Sudah cukup. Untuk kelompok 2, Oke, baik. Bagaimana Nak Jawinda? Jawinda sudah masuk kembali? Nak Jawinda?
Nak Jawinda tolong dibantu temannya di kelompoknya supaya berdiskusi ya. Halo Nak Jawinda. Iya, Pak. Baik sekali. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sampai di situ saja? Atau mau ada yang mau tambahkan? Pak, masa dampak sama pengaruhnya sama, Pak? Nah, Itu dampaknya perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Nah, Tunggu, Pak, dicari lagi. ya. Ya, pengaruhnya mungkin itu memiliki iklim tropis dan pembagian waktu. Ya, untuk bisa ditambahkan di sini misalnya untuk perbedaan waktu di setiap daerah memiliki perbedaan waktu, ya, masing-masing 1 jam. Oh iya, Pak. Gitu ya, 1 jam. Misalnya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia barat itu kan sana ya, di wilayah mana itu? Bagian barat. Sumatera ya, Sumatera, Jawa. Itu kalau misalnya di Sulawesi, kalau di Jakarta di Jawa jam 8, berarti di Sulawesi Tengah jam berapa? Jam 1 jam. Beda jam dia. Jam 8 berarti di Sulawesi Tengah jam 9 gitu ya. Jam 9. Berarti kalau di Papua jam 10 gitu ya. Kalau di perbedaan 1 jam. Oh Bagi, iya, Pak. oke gitu ya. Nah, kemudian memiliki iklim tropis dan pembagian ini untuk ya, untuk Dampaknya, Pak. iya dampaknya. Itu dampaknya. Oh salah. Salah, ini di sini adalah anunya, nah, apa namanya, dampaknya ya. Nah, di sini pengaruhnya. Oh, Itu dia. Nah, itu ya. Dampaknya memiliki perbedaan waktu 1 jam di masing-masing daerah gitu ya. Oke, kalau ini kelompok 2. Kelompok 2 Anak Nia bagaimana? Ada masalah? Kelompok 3. Iya, kelompok 3 sudah sampai situ ya. Geografis Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa tambang dan minyak, gas. Oke, perhatikan. Bapak sudah menyaksikan hasil diskusi kalian dengan 1 orang mengkoordinirnya. Maka saya akan mempersilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan, menyampaikan hasil kelompoknya ya. Bagaimana? Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, 2, 3 mau diacak atau berurutan? Kelompok 1 dulu ya. Maaf, Nia. Waktu Indonesia Barat itu bukan WBI, WIB. Enggak ada tambah, Pak. Enggak ada saya tulis. Nia, bukan Nia. Sorry, Sartika. Sartika, halo, kelompok 1, Sartika. Halo, Nak Sartika. iya, Pak. Itu yang dampaknya itu waktu Indonesia Barat itu bukan singkatannya bukan WBI tapi WIB.
Oh, salah Pak, salah. Ya, tolong diperbaiki dulu ya. Bisa diedit itu, nak. Nah. Baik. Ya, sudah ya. Kelompok 3 bukan main kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Sudah banyak begini konsepnya ya. Karena di wilayah Indonesia. Baik, kelompok 3 cukup. Cukup sampai di situ ya dulu kelompok 3. Karena waktunya sangat terbatas ya. Oke. Perhatikan semuanya, perhatian. Perhatian, halo. Tolong sekarang saya persilakan untuk Nak Tessa. Halo, Nak Tessa. Halo, Nak Tessa, halo. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Halo, Nak Tessa. Iya, Pak. Ya, Nak Tessa cukup saya rasa. Silakan Nak Tessa mempresentasikan diskusi kelompoknya. Silakan Nak Tessa, cukup aja di situ. Ya, silakan Nak Tessa. Bisa, Nak Tessa bisa mempresentasikan? Belum siap, Pak. Kelompok 1 aja dulu, Pak. Nah, kelompok 1. Ya, silakan Nak kelompok 1, Nak Tika. Sartika. Tunggu Pak. Ya, silakan. Jawinda dan yang lainnya tolong diperhatikan ya untuk presentasi kelompok 1. Tika Said. Ya, betul sekali. Silakan silakan Atesa. Nak Sartika untuk kami persilakan untuk mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Silakan, Nak. Ya, di sini kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan letak astronomis Indonesia. Letak dan pengaruhnya ya. Astronomis ya, betul. berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun dampak dan pengaruh astronomis bagi wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruhnya. Menyebabkan adanya perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan suhu rata-rata udara, curah hujan, kelembapan, dan hujan senital tinggi. Kemudian dampaknya memiliki iklim tropis dan pembagian waktu. Untuk perbedaan waktu, setiap daerah memiliki perbedaan waktu masing-masing 1 jam, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Timur, dan waktu Indonesia bagian Tengah. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu anak sekalian. Kasih aplaus dulu buat anak kita atas presentasinya. Oke, silakan keluarkan dulu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk Nak Nia Ahmad Paranda untuk mempresentasikan kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami.
Yang soalnya letak wilayah-wilayah Indonesia secara geografis. Indonesia berada di antara dua samudra, dan dua samudra itu yaitu diantaranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Benua Australia dan juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Pada saat ini, saya juga ingin menambahkan sebagian. Indonesia memiliki dua musim, yaitu letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari benua Asia, kemudian melewati Samudra Hindia menuju ke benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nak Nia telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kasih aplaus dulu buat Nak Nia. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nak siapa yang Tessa ya? Nak Tessa. Silakan Nak Tessa mempresentasikannya. Iya Pak, bentar Pak. Nak Rasel, tolong diamankan dulu suara anjingnya. Ke bawah Nak, ke bawah terus, ke bawah terus. Ya itu tadi. Iya Pak. Bentar. Bentar. Bagaimana? Ya, kelompok 3 ya. Silakan Natesa menyampaikan hasil diskusinya. Saya Tesalonika Purnamasari dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai letak Indonesia secara geologis. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari letak geologis Indonesia
yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng bumi di Indonesia. Selain itu, dampak dari kondisi geologis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah rawan gempa bumi. Dengan letak geologisnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa tambang dan mineral. Karena wilayah Indonesia banyak terdapat cekungan sedimen. Akibatnya banyak terjadi aktivitas tektonik di wilayah Indonesia. Sekian, terima kasih, Pak. Baik, kasih aplaus dulu untuk Nak Tessa dari kelompok 3. Baik, nanti sekalian, setelah kalian mempresentasikan, maka selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD dan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang di Google Doc, coba di-scroll ke bawah. Di-scroll ke bawah. Coba Nak Tessa sekarang kasih keluar Nak, kasih keluar presentasinya. Halo? Ya, baik. Perhatikan tadi ini adalah presentasi dari kelompok 3 ya, Nak ya. Ini dari kelompok 3. Sekarang di bawahnya itu ada LKPD ya. Di LKPD. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Pak. Nah, di situ ada nama-nama. Di situ ada nama. Yang pertama Tessa, yang kedua silakan siapa? Yang ketiga siapa? Lalu isikan coba Nak. Isikan pertanyaan dari situ. Misalnya indikator, letak geografis, letaknya di mana geografis, gitu ya. Pengaruhnya apa, gitu ya. Tolong dikerjakan. Letak astronomis, di mana berapa letak astronomisnya Indonesia? Berapa bukan geografis itu ya, geologi. Sorry, yang ketiga itu geologi. Nah, semuanya yang di bawah. Geologi ya, geologi. Bisa? Ya. Coba Nak Tessa jawab dulu itu Nak. Nak Nia, Nak Erlin, silakan. Siapa ini lagi berikutnya di sini? Nak Indah, Nak Jawinda, silakan Nak diedit di situ. Halo Nak Jawinda, bisa mengedit di situ namanya Nak? Lalu dikerjakan pertanyaannya itu. Iya, Pak. Ya, silakan. Nak Tessa, letak geografis. Pak, jaringannya hilang, Pak. Oh ya, silakan. Jaringannya hilang, Pak. Oh ya. Silakan mengkondisikan. Nah Erlin, silakan Nah Erlin. Nah Erlin juga hilang. Iya, Pak, dia hotspot saya, Pak. Oh ya.
Halo guys. Gimana kamu itu tes? Tes. Jaringanku masih nge-lag, Pak. Iya. Baik, anakku sekalian. Saya rasa sudah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya. Iya, bagus. Ya, untuk Nia Ahmad sudah. Sekarang Nak Tessa. Ya, Nak Tessa, silakan lanjutkan. Oke, bagus sekali. Sudah, Natesa sudah, Nia Ahmad sudah, Nak Erlin. Ya, sementara. Ya, baik. Terima kasih telah mengerjakan LKPD-nya. Ya, anakku sekalian, selanjutnya kita akan merefleksi dari pembelajaran kita atau setelah itu mengambil kesimpulan. Ya, anak sekalian. Ya, terima kasih. Saya meminta kepada salah seorang di antara kalian untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Nak Sartika. Halo, Nak Sartika. Halo, Nak Sartika. Iya, Pak. Nak Sartika, menurut kamu, Nak, bagaimana pembelajaran yang Bapak bawakan pada siang hari ini? Silakan, Nak. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya menyenangkan. Ya, karena penjelasannya juga jelas. Ya. Bisa ini ya, Nak, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru buat kamu ya? Iya, Pak. Ya, Google Doc ya. Nah, menurut kamu ini menyenangkan atau biasa-biasa saja atau ada pengetahuan baru yang kamu dapatkan? Menurut saya menyenangkan, tapi lebih menyenangkan kalau belajarnya di sekolah, lebih paham, lebih mengerti begitu, Pak. Oh iya, nah betul ya. Ya, nah ini kan musim pandemi ya, nah, ya. Jadi diharapkan kalau di sekolah nantinya berkumul, nanti bisa-bisa pandemi bisa ini lagi, bisa berkembang lagi ya. Kita mengantisipasi semua itu sehingga kita adakan pembelajaran online daring seperti ini.
Tapi menurut Nak Nia, Nak Sartika, maksudnya pemahaman dari pemateri yang saya bawakan pada hari ini cukup dipahami ya? Cukup dipahami. Iya, Pak. Ya, terima kasih Nak Sartika. Kemudian selanjutnya Bapak akan meminta salah satu di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan, ya, kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita pada siang hari ini? Nah, Hesel. Halo, Nak Hesel. Hesel bisa? Atau siapa yang bisa? Silakan. Ya Pak, kenapa? Hesel bisa memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa yang Hesel dapatkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan Hesel. Ya baik, terima kasih Pak. Saya mendapatkan banyak hal baru yang saya belum ketahui, diantaranya letak geografis Indonesia, pembagian waktu, dan lain-lain. Saya sangat terbantu dengan kelas ini. Terima kasih Pak. Ya baik. Selanjutnya Nak Tessa mungkin bisa menambahkan kesimpulannya. Halo Nak Tessa. Halo Nak Tessa. Oke, Nak Nia Ahmad. Atau Nak Nia Ahmad, mungkin bisa ditambahkan kesimpulannya, Nak? Halo, Nak Nia Ahmad. Nak Jawinda. Atau yang lainnya, Nak Tessa. Halo Nak Tessa. Kalau Nak Sartika, apa yang didapatkan dari materi tersebut? Selain tadi yang disampaikan Hesel. Ada Nak Sartika? Baik. Ya. Iya, Pak. Iya. Ya. Nak Sartika, apa yang didapatkan pengetahuan baru yang didapatkan dari pembelajaran kita untuk memberikan kesimpulan? Silakan, Nak. Yang tadi, Pak. Ya, yang tadi. Kesimpulannya bisa mengetahui apa? Mengetahui iklim, geografis, astronomis, dan geologis, dan bisa mengetahui pengaruh bagi kehidupan kita setiap hari. Oh iya. Oke, saya rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, Nak, Bapak ingin sampaikan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Ya, jadi saya mohon untuk anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah, mencari referensi dari internet dan lain sebagainya untuk mengembangkan lagi mencari materi tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Bapak tidak lupa untuk tetap mengingatkan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jaga jarak, kemudian cuci muka dan memakai masker. Ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kita, saya minta Nak Hesel untuk menutup doa pada siang hari ini. Silakan Nak Hesel untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi pembelajaran online ya daring yang saya bawakan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan kepada Bapak Najamuddin selaku dosen pembimbing dan juga Bu Nur Aini selaku guru pamong atas dukungan dan sumbangsi selama ini dalam mengajarkan saya untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya. Yang Pak. Thank you, Pak.